Halo sahabat edukasi dan juga para pejuang skripsi. Topik yang akan dibahas kali ini adalah skripsi itu mudah kawan. Dan subtopik yang akan dibahas pada video kali ini yaitu tips menggali masalah penelitian. Skripsi seringkali menjadi batu sandungan para mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Banyak di antara mereka lambat selesai studi hanya gara-gara skripsi. Oleh karena itu, skripsi menjadi momok bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa semester akhir. Kesalahan utama dalam menyusun skripsi adalah selalu memulai dengan menentukan judul. Padahal seharusnya berawal dari masalah penelitian itu sendiri. Mengapa demikian? Bagaimana mungkin kita dapat merumuskan judul skripsi kalau masalah penelitian belum tahu? Hal ini karena judul tersebut harus mencerminkan masalah penelitian yang akan ditelitinya. Sebenarnya masalah itu apa sih? Ada 5 definisi masalah yang dapat mempermudah kita bagaimana menggali masalah penelitian, yaitu yang pertama, masalah itu muncul jika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, masalah itu muncul jika ada suatu fenomena yang belum terjelaskan atau sudah terjelaskan, namun penjelasan tersebut masih menyisakan pertanyaan, belum memuaskan rasa ingin tahu mahasiswa. Yang ketiga, masalah itu muncul jika terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang keempat, masalah itu muncul jika adanya pengaduan, dan yang kelima, masalah itu muncul jika ada kompetisi. Baiklah, kita lihat satu persatu contoh dari definisi masalah tersebut. Yang pertama, masalah muncul atau ada jika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kita bisa mengambil beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, guru pada saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP menargetkan para siswanya mencapai nilai rata-rata 80. Tetapi pada saat ulangan atau tes, rata-rata para siswa hanya memperoleh nilai 70. Ini artinya kenyataan tidak sesuai dengan harapan dan ini merupakan masalah. Yang kedua, kepala desa menargetkan tahun 2021 desa yang dipimpinnya menjadi juara K3 tingkat kecamatan. Namun setelah selesai penilaian yang dilakukan panitia hanya menjadi juara 2 harapan. Ini artinya kenyataan tidak sesuai dengan harapan dan ini merupakan masalah. Yang ketiga, program sertifikasi guru seharusnya dapat meningkatkan profesionalisme guru. Namun berdasarkan pengamatan, profesionalisme guru tidak meningkat setelah tersertifikasi guru. Ini artinya kenyataan tidak sesuai dengan harapan dan ini merupakan masalah. Yang keempat, Undang-Undang Pendidikan sudah menjamin bahwa semua warga negara berhak menerima pendidikan dan semua fasilitas pendidikan terbuka untuk semua warga negara. Seharusnya baik laki ataupun perempuan tingkat pendidikan relatif sama. Namun berdasarkan pengamatan, tingkat pendidikan perempuan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Ini artinya kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dan ini merupakan masalah. Dan masih banyak contoh lain yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, dan ini merupakan masalah. Yang kedua, masalah merupakan suatu fenomena yang belum terjelaskan atau sudah terjelaskan namun penjelasan tersebut masih menyisakan pertanyaan, belum memuaskan rasa ingin tahu mahasiswa. Kita bisa mengambil contoh dari gambar di bawah ini. Yang pertama, fenomena bolos sekolah di kalangan para siswa sebagai rendahnya motivasi belajar siswa telah banyak dijelaskan oleh berbagai pakar termasuk berbagai penelitian. Namun masih menyisakan pertanyaan, artinya ada masalah. Yang kedua, fenomena tingginya kecelakaan lalin pada saat mudik lebaran telah banyak dijelaskan oleh berbagai pakar termasuk berbagai penelitian, namun masih menyisakan pertanyaan, artinya ini ada masalah. Yang ketiga, fenomena kebiasaan membuang sampah sembarangan
telah banyak dijelaskan oleh berbagai pakar termasuk berbagai penelitian, namun masih menyisakan pertanyaan. Artinya ada masalah. Yang keempat, fenomena kemiskinan telah banyak dijelaskan oleh berbagai pakar termasuk berbagai penelitian, namun masih menyisakan pertanyaan. Artinya ada masalah. Yang kelima, fenomena korupsi telah banyak dijelaskan oleh berbagai pakar termasuk berbagai penelitian, namun masih menyisakan pertanyaan. Artinya ada masalah. Dan yang keenam, fenomena kenakalan siswa telah banyak dijelaskan oleh berbagai pakar termasuk berbagai penelitian, namun masih menyisakan pertanyaan. Artinya ada masalah. Dan masih banyak contoh lain yang menunjukkan adanya fenomena yang belum terjelaskan atau sudah terjelaskan, namun penjelasan tersebut masih menyisakan pertanyaan, belum memuaskan rasa ingin tahu mahasiswa, dan ini merupakan masalah. Yang ketiga, masalah terjadi jika terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Kita bisa ngambil beberapa contoh di bawah ini. Yang pertama, pengalaman bertahun-tahun bahwa mengajar itu adalah tatap muka. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19, kenyataannya harus online. Ini menunjukkan adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, dan ini merupakan masalah. Yang kedua, pengalaman bertahun-tahun bahwa untuk menentukan kelulusan siswa itu melalui ujian nasional atau biasanya disebut dengan UN. Tetapi dengan adanya kebijakan baru, maka kenyataannya UN dihilangkan dan diganti dengan asesmen nasional atau AN. Ini menunjukkan adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, dan ini merupakan masalah. Dan yang ketiga, pengalaman bertahun-tahun bahwa mengajar itu menggunakan metode ceramah dengan pendekatan teacher sentris, tetapi dengan adanya kebijakan baru bahwa metode mengajar harus menggunakan metode pembelajaran kooperatif dengan pendekatan student sentris. Ini menunjukkan adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, dan ini merupakan masalah. Dan masih banyak contoh lain yang menunjukkan adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Ini merupakan masalah. Yang keempat, masalah timbul jika adanya pengaduan. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, dalam suatu organisasi sekolah yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan pelayanan buruk yang diberikan oleh sekolah siswa, maka timbul masalah di sekolah tersebut. Ini menunjukkan adanya masalah, yaitu pelayanan buruk. Yang kedua, media sosial atau pikiran pembaca yang dimuat dalam koran atau majalah yang mengadukan kualitas lulusan atau pelayanan suatu lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai masalah karena diadukan lewat media, sehingga banyak orang yang menjadi tahu akan kualitas produk dan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, orang tidak akan membeli lagi atau tidak menggunakan jasa lembaga itu lagi. Ini menunjukkan adanya masalah, yaitu kualitas lulusan dan pelayanan buruk. Dan yang ketiga, demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap suatu sekolah atau perguruan tinggi juga dapat menimbulkan masalah. Dengan demikian, masalah penelitian dapat digali dengan cara menganalisis isi pengaduan. Ini menunjukkan adanya masalah. Yang kelima, masalah timbul jika ada kompetisi. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar jika tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Perusahaan pos dan giro merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa lain yang menerima titipan surat, titipan barang, ada handphone yang dapat menggunakan untuk SMS, internet, dan email. Yang kedua, perusahaan kereta api memandang angkutan umum jalan raya dengan bus sebagai pesaing, sehingga menimbulkan masalah. Tetapi mungkin PT Telkom kurang mempunyai masalah karena tidak ada perusahaan lain yang memberikan jasa yang sama lewat telepon kabel, tetapi menjadi masalah setelah ada saingan telepon genggam atau handphone. Yang ketiga, dalam pendidikan,
lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini unggul di dalam negeri akan timbul masalah setelah ada perguruan tinggi asing boleh beroperasi di Indonesia. Lalu, bagaimana kriteria masalah penelitian yang baik? Ada 5 kriteria bahwa masalah penelitian itu baik, yaitu yang pertama, apakah data memungkinkan untuk dikumpulkan? Datanya ada atau tidak? Kalau tidak ada atau sukar didapat, jangan diteruskan. Sebab jika diteruskan, maka sudah dapat dipastikan skripsi itu tidak akan selesai. Yang kedua, apakah masalah tersebut sesuai dengan minat kita? Jangan memaksakan kita meneliti sesuatu masalah yang tidak disukai, karena kita akan melakukannya dengan penuh keterpaksaan dan prosentase gagalnya lebih besar jika dibandingkan dengan berhasilnya. Yang ketiga, apakah penelitian menguasai metode yang harus diterapkan untuk menjawab masalah tersebut? Ini juga sama. Jangan memaksakan kita meneliti sesuatu masalah yang tidak menguasai metode penelitiannya, karena kita akan melakukannya dengan penuh keterpaksaan dan prosentase gagalnya lebih besar jika dibandingkan dengan berhasilnya. Dan yang keempat, apakah tersedia dana yang cukup? Ini juga sama. Jangan memaksakan kita meneliti sesuatu masalah yang tidak menguasai metode penelitiannya, karena kita akan melakukannya dengan penuh keterpaksaan dan prosentase gagalnya lebih besar jika dibandingkan dengan berhasilnya. Lalu bagaimana teknik menentukan masalah? Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan kita dalam menemukan masalah penelitian, yaitu pertama, pendekatan dari realitas ke literatur, dan yang kedua, pendekatan literatur ke realitas. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pendekatan dari realitas ke literatur. Ada 3 yang dilakukan jika menggunakan pendekatan ini. Yang pertama, penelitian melakukan observasi terhadap realitas sekitarnya untuk menemukan masalah yang penting dan layak diteliti. Ingat definisi masalah yang telah dibahas pada slide awal, bahwa masalah itu pertama, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kedua, sesuai fenomena yang belum terjelaskan atau sudah terjelaskan, namun penjelasan tersebut masih menyisakan pertanyaan, belum memuaskan rasa ingin tahu mahasiswa. Yang ketiga, terdapat penyimpangan antara pengalaman dan dengan kenyataan. Yang keempat, adanya pengaduan. Yang kelima, adanya kompetisi. Lalu bagaimana teknis melakukan observasi yang baik? Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, dibatasi lingkup observasi sesuai dengan minat penelitian. Yang kedua, lakukan observasi serius terhadap lingkungan realitas yang diminati tersebut. Lakukan wawancara jika memang dirasa perlu. Dan yang ketiga, diskusikan dengan orang lain yang mempunyai kesamaan minat. Baiklah, kita kembali ke definisi masalah. Dari kelima definisi masalah itu, mana yang akan dipergunakan sebagai pijakan? Misal, terkait dengan hasil belajar. Lalu kita lakukan observasi di sekolah. Setelah lakukan observasi, kemudian didapat bahwa nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran X dengan Y rata-rata 62. Kemudian kita lihat target atau KKM dari mata pelajaran tersebut. Misalnya KKM-nya 75. Berarti ada ketidaksesuaian antara harapan atau target dengan kenyataan atau hasil. Berarti itu menunjukkan adanya masalah. Langkah kedua, setelah mendapatkan masalah tersebut, masuk ke tahap selanjutnya. Melakukan studi pustaka. Apakah masalah yang dia temukan pernah dijawab oleh peneliti lainnya atau belum? Dalam hal ini kita melakukan telaah buku, jurnal atau laporan penelitian dan lain sebagainya dengan topik yang relevan dengan masalah yang diobservasi. Setelah melakukan telaah pustaka atau studi pustaka, maka kita masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga. Memutuskan apakah masalah tersebut layak untuk dilakukan penelitian atau tidak. Hasil studi pustaka ada 2 kemungkinan, yaitu pertama, masalah itu benar-benar masih baru dalam arti belum ada yang meneliti.
maka kesimpulannya adalah layak untuk dilanjutkan menjadi penelitian. Dan yang kedua, masalah tersebut sudah diteliti oleh orang lain, maka coba kita telah baik-baik. Apakah hasil penelitian tersebut sudah memuaskan kita atau belum? Jika sudah memuaskan, maka masalah tersebut tidak dapat dilanjutkan. Jika sudah memuaskan, maka masalah tersebut tidak dapat dilanjutkan menjadi masalah penelitian. Akan tetapi, jika hasil penelitian orang lain tersebut masih ada yang mengganjal dan belum memuaskan, maka masalah tersebut layak untuk dilanjutkan menjadi masalah penelitian.